Apakah kita tahu bahwa sifat bakhil dan iman tidak pernah bisa bersatu dalam hati seorang mukmin? Dalam video ini, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah akan membahas tentang betapa seriusnya ancaman bagi mereka yang bakhil, orang-orang yang enggan berbagi rezeki, menahan zakat, dan pelit dengan sedekahnya. Nabi SAW telah menegaskan bahwa sifat bakhil adalah tanda kemunafikan dan termasuk dosa besar yang bahkan bisa menghancurkan tatanan masyarakat. Mari kita pelajari bagaimana ancaman Allah bagi mereka yang menyimpan hartanya hanya untuk dirinya sendiri dan bagaimana sifat bakhil ini dapat merusak keberkahan dalam hidup kita. Saksikan terus sampai akhir agar kita terhindar dari sifat tercela ini dan menjadi pribadi yang dermawan. Kita akan bahas dalam kesempatan ini tentang ancaman bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, orang-orang yang kedekut, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, nggak mau mengeluarkan sedekahnya. Dia simpan hartanya yang sekian banyak itu, pelit dia, orang-orang yang bakhil. Kalau dia orang beriman, mestinya dia sedekah. Karena yang namanya iman dengan kebakhilan gak akan ketemu pada hati seorang mukmin. Nabi SAW bersabda, la yajtami'u syuh wal imanu fi qalbi abdil mu'min. Kata Nabi SAW, la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Kata Nabi, tidak akan pernah berkumpul antara kekikiran dan iman di hati seorang hamba selama-lamanya. Kalau dia orang beriman, mesti dia sedekah. Kalau dia orang beriman, mesti dia senang untuk berbagi. Kalau dia orang beriman, dia senang untuk berinfak. Itu orang beriman. Tapi kalau dia bakhil, gak akan bertemu antara bakhil dengan iman. Berarti iman yang gak benar. Kalau dia bakhil termasuk ciri dari orang-orang munafik. Bakhil, pelit, kikir, kedekut termasuk ciri orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau orang beriman, dia sedekah, dia dermawan, dia orangnya khair, baik dia. Kata Nabi SAW, la yajtami'u syuh wal imanu fi qalbi abdin abada. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bertemu antara kekikiran dan iman di hati seorang hamba selama-lamanya. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Baihaqi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam Baghawi. Dan Allah juga mengancam bagi orang-orang yang menyimpan hartanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34-35. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Surah Taubah ayat 34 ayat 35. Jadi orang yang kikir, dia tidak keluarkan zakatnya, enggak keluarkan sedekah, maka orang yang pelit ini dia akan diazab oleh Allah nanti di api neraka. Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW mencela dan mengecam sifat bakhil, sifat kikir, pelit. Karena bakhil, kikir, pelit adalah sifat tercela, tabiat yang hina, perangai yang jelek, dan ini termasuk orang-orang yang dapat merusak tatanan masyarakat Islam, orang yang pelit ini. Dan Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari sifat bakhil, karena sifat bakhil ini membinasakan banyaknya umat, banyak orang terlantar, banyak orang susah dengan adanya orang yang bakhil ini. Dan orang yang bakhil ini akan diseret, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatani yutawwaquhu yaumal qiyamah thumma ya'khudhu bilihzamatayhi ya'ni bishidqayhi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka thumma tala
wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna al-ayah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan dijelmakan kepadanya pada kiamat berupa seekor ular yang botak kepalanya bertaring dua, yang akan dikalungkan kepadanya pada kiamat. Kemudian ia mengangakkan mulutnya serta berkata, aku hartamu, aku simpananmu. Kemudian beliau SAW membacakan ayat dalam surah Ali Imran di ayat 180. Allah berfirman, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratsus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir, orang yang pelit dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia Allah, janganlah dia mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir atau bakhil itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Ali Imran ayat 80. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang menyimpan hartanya, disimpan uangnya sekian banyak di bank, banyak lagi harta yang disimpan lagi berupa tanah, kendaraan dan yang lain, enggak disedekahkan, itu akan jadi ular nanti. Kalau yang awal tadi surah At-Taubah ayat 34, 35 itu akan dijadikan setrika. Kalau ini akan ular. Ular itu akan menggigit dia nanti di api neraka. Waliyadzubillah. Ular itu akan menggigit dia nanti di api neraka. Kemudian lagi Nabi bersabda SAW, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah wa taqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Berhati-hatilah kalian terhadap sifat kikir, sifat bakhil, karena kekikiran, kebakhilan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran, kebakhilan itu membawa mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kezaliman nggak boleh. Kita nggak boleh zalim kepada keluarga kita, nggak boleh zalim kepada bawahan kita, pegawai, pembantu, supir, dan yang lainnya, kepada orang lain nggak boleh, karena akan menjadi kegelapan dari kiamat. Yang kedua, tidak boleh bakhil, karena bakhil, pelit, kikir, kedekut ini telah membinasakan orang sebelum kalian. Orang ini hancur, binasa, banyak yang lapar, mati dengan sebab orang yang bakhil, kikir, mesti dia banyak bantu. Banyak orang-orang fakir, miskin yang masuk di rumah sakit, yang mestinya dibelikan obat tuh insya Allah dengan izin Allah akan sembuh. Tapi karena banyak yang tidak bantu, ya qadarullah masyafal, terjadi yang seperti itu. Banyak membinasakan kaum muslimin, orang-orang yang bakhil ini. Jadi bahkan akan menimbulkan pertumpahan darah dengan kebakhilan itu dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis ini sahih Muslim. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla, kata beliau, diwajibkan atas orang-orang kaya di negeri mana saja untuk menanggulangi secara bersama-sama terhadap fakir miskin, sedangkan pihak penguasa boleh bercampur tangan untuk menekan mereka dalam pelaksanaannya apabila harta zakat dan harta kaum muslimin yang lain tidak mencukupi untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga kebutuhan pangan mereka yang tidak bisa ditunda-tunda dapat dipenuhi. Demikian pula halnya dengan kebutuhan sandang dan papan mereka. Dalam kitab Al-Muhalla. Dan orang yang menumpuk harta itu diancam. Dan disebutkan dalam surah Al-Humazah, Allah menyebutkan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadhanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afida innaha 'alaihim mu'sada fi 'amadin mumaddada. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia
dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Surah Al-Humazah dari ayat 1 sampai 9. Dan ikhwan fillah, azakumullah, kita harus berusaha bagaimana kita menjadi orang yang sayang. Kita harus sayang kepada manusia. Sampai Nabi bersabda SAW, "Man lam yarhamin nas, la yarhamhullahu azza wa jalla." Siapa yang tidak menaruh belas kasihan kepada manusia, maka Allah azza wa jalla tidak akan menaruh belas kasihan kepadanya. Jadi sabda Nabi ini menjelaskan bahwa orang yang tidak punya sayang kepada orang-orang yang susah, maka Allah nggak akan sayang kepada dia. Allah nggak akan rahmati. Kita harus sayang. Banyak orang susah sekarang ini. Kita punya rasa kasihan kepada mereka. Orang yang punya kasihan, Allah nggak akan sayang pada dia. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Dan Rasulullah juga bersabda, al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Orang muslim, saudara muslim yang lainnya, jangan berlaku zalim kepadanya, jangan membiarkan dia terlantar. Jangan biarkan dia terlantar, kasihan. Orang banyak yang susah sekarang ini. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah ketika menjelaskan hadis-hadis ini, kata beliau, barang siapa yang membiarkan saudaranya dalam keadaan lapar dan tidak berpakaian, padahal dia mampu untuk memberi makan dan pakaian, berarti dia membiarkan saudaranya terlantar. Kalau orang membiarkan, maka Allah nggak akan sayangi dia. Allah nggak akan berikan rahmat kepada dia. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini ancaman bagi orang-orang yang bakhil, pelit. Makanya kita berlindung kepada Allah dari sifat kikir, sifat bakhil, agar tidak mengenai diri kita. Nabi berlindung kepada Allah. Dan itu ada beberapa hadis Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil, sifat penakut. Dan banyak lagi ada yang lain. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, kita pandai berbagi, dan kita banyak sedekah, mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita. Dan jangan bersifat bakhil, pelit, kikir. Obati. Kita orang Islam harus berubah. Banyak juga kaum muslimin muslimat sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, tapi masih sifat bakhil. Gak ada manfaatnya pengajiannya, gak ada manfaat nuntut ilmu. Dia baca Quran siang malam gak ada manfaatnya. Hilangkan sifat bakhil itu, karena nggak akan bertemu antara iman dengan kebakhilan dalam hati seorang mukmin. Itu harus perhatikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dihilangkan sifat bakhil, sifat kikir. Kita menjadi orang-orang yang sayang kepada kaum mukminin, membantu mereka, menolong mereka. Mudah-mudahan dengan kita menolong mereka juga akan banyak pahalanya, banyak juga ganjarannya, dan juga banyak yang tertolong dengan sedekah kita ini, dan juga Allah akan membantu dan memberikan ganjaran kepada kita yang besar. Demikianlah pembahasan Ustadz Yazid tentang bahaya dan ancaman bagi mereka yang memiliki sifat bakhil, kikir, dan pelit. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari peringatan-peringatan yang telah disampaikan, serta menghindari sifat-sifat yang merusak iman dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Mari kita berusaha menjadi pribadi yang dermawan, peduli kepada sesama, dan gemar bersedekah. Karena harta yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan, tetapi juga menambah keberkahan bagi diri kita sendiri. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat bakhil dan diberikan kekuatan untuk beramal soleh, serta saling tolong-menolong. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita dan menjadikan kita pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Wallahu a'lam.